donatur nyerang ke Agus, jelek-jelekin Agus. Padahal uangnya nggak ada Agus pakai. Uangnya itu sudah ada di yayasan semua. Gus, lu tuh kayak flying victim banget ya. Lu bilang kita netizen ya nyerang lu, donatur nyerang lu. Padahal uang itu terkumpul dari donatur, Gus. Dan lu bilang uangnya lu nggak pakai. Uangnya udah di yayasan Tenopi semuanya. Terus apa kabarnya uang yang udah lu kasih ke Wawa untuk bayar hutang bank sama bayar tunggakan sekolah? Kalau nggak salah ada lagi nih buat biaya belanja e-commerce anak-anaknya. Apa kabarnya? Udah dibalikin belum? Kalau itu semua udah dibalikin, lu boleh bilang udah di yayasan semua uangnya dan lu nggak pakai. Itu baru bener. Lu jangan bilang kita nyerang lu, jangan bilang donatur nyerang lu tanpa alasan ya. Nggak ada kita nyerang lu. Yang ada, lu membuat statement yang bikin lu diserang, tau nggak? Bener-bener lu, Gus. Coba netizen kasih paham. Nih si pura-pura buta bego beneran apa emang bego banget gitu? Jadi guys, banyak warganet dan juga para donatur yang sudah geram melihat tingkah Agus yang makin kesini makin menjadi-jadi, dimana dia menyampaikan statement bahwasannya tidak menggunakan uang donasi sama sekali karena uang tersebut sudah ada di yayasan. Padahal semua orang juga sudah tahu bahwa uang tersebut sudah dipakai duluan untuk membayar beberapa hal yang semestinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan sekarang tiba-tiba dia merasa tidak bersalah, bahkan tidak terjadi apa-apa dan seakan-akan Agus ini tidak menggunakan apa-apa. Harusnya jika Agus berani mengeluarkan statement seperti itu, ya sudah kembalikan saja uang sudah terpakai kepada yayasan. Nggak ikhlas dunia akhirat bagi pertanggungjawabkan perkataan kalian, janji kalian kemana gitu dari Pak itu, Pak Geni, Tenopi, itu janji kalian semua buat Agus. Tapi janji kalian semua itu satu pun belum ada yang bisa ditepatin. Itu aja sih. Kalian hancurkan fisik Agus, mental Agus. Sampai sekarang kalian terlama, bilang Agus memperlama. Agus sudah mencabut itu semua laporan yang ada di paparan. Tapi kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalian tega memperlakukan orang buta kayak Agus. Kalau kalian mempersulit hidup Agus, mempersulit hidup orang buta, kalian maka dipersulit. Jadi ya guys ya, tadi kata-katanya si Agus ya, ketika melayat ke rumah duka meninggalnya Pak Alvin Lim. Tapi sebenarnya ya Gus, itu tuh dari pihak yayasan sudah menyurati kamu loh. Yuk kita berobat loh dari bulan Oktober kemana aja, ya kan? Nah tapi jangan khawatir ya, jangan khawatir, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Nih kata-katanya Bang Densu ya. Kita transparan ya, kita transparan, semuanya kita dokumentasikan, kita report ke Kementerian Sosial. Dan dibilang tidak menghargai dan harus juga siap melawan terkait akan disumbangkan ke NTT. Di mana tanggapan itu sendiri? Itu tidak masalah. Saya kemarin udah koordinasi sama FA, masalah donasi ini udah final. Kata dia, saya bilang udah final. Dan kalau misalnya ada gugatan, silakan masukkan gugatan itu ke pengadilan perdata. Dan saya nanti akan bantu yayasan menghadapi gugatan. Dan saya sudah siapkan 1,3 miliar. Apabila dia menang dalam gugatan itu, saya ikhlas, saya kasih kepada pihak Agus. Ya, yang pokoknya Eva kalau memberikan statement, ya nyerangnya orang itu. Ya itu kalian lihat aja lah. Saya nggak nyangka juga gitu loh. Saya nggak nyangka saya jadi korban berikutnya gitu. Soalnya terlihat tulus banget ya. Terlihat tulus banget sama saya gitu. Kayaknya baik banget awalnya. Yang katanya mau lindungin saya segala macam gitu, tapi ujung-ujungnya ternyata dia nyerang saya juga gitu. Saya nggak tahu tujuannya apa. Capek banget guys, capek banget. Nah guys, selain itu juga Tenopi menunjukkan kekecewaannya sampai meneteskan air mata bahwasanya dia mengetahui di mana orang yang dulunya katanya ingin melindungi dan membantu Tenopi justru sekarang berbalik menusuknya dari belakang. Tentu hal tersebut membuat Tenopi sedih dan juga merasa kecewa karena bertubi-tubi orang yang dibantu dan bahkan orang yang dianggap baik malah menyerang dan menjatuhkan dia. Nah, sedangkan orang-orang yang menerima dana Agus nanti itu kita bisa, kalau memang dia ada bukti dan ketika diaudit nanti dia bisa kena penadahan. Jadi nanti orang yang menyerahkan dengan yang menerima juga bisa kena pidana.
Makanya saya sarankan agar masyarakat jangan menerima selektif terhadap penyaluran bantuan. Karena ini sudah menjadi rahasia umum di Jakarta bahwa ada kisruh dana donasi milik Agus yang peruntukannya buat Agus, manfaatnya buat Agus, tapi kok nggak dikembalikan ke Agus, nggak untuk pengobatan Agus, kok diambil sama mereka gitu. Nah itu yang saya melihat bahwa ini akan terjadi masalah gitu. Saya nggak ada urusan dengan Denny Sumargo. Saya berurusan dengan Gary sebagai kuasa hukum yayasan. Ya. Jadi saya harus bisa mendudukkan posisi ini. Tapi Gary saya ingatkan kepada siapapun, apakah berhubungan Denny Sumargo dan lain sebagainya, ingatkan bahwa ini fatal. Ingatkan bahwa ini melanggar hukum. Ingatkan ini tidak sesuai dengan kriteria undang-undang. Sudah saya sampaikan 2 kali. Hari kemarin dengan malam kemarin mereka datang ke sini, dan pagi-pagi sebelum berangkat juga saya sudah tekankan. Tapi jawabnya jawaban sombong yang saya nggak suka. Apa konsekuensinya nanti saya akan tanggung sama Densu. Lu ngomong atau apaan nih? Berarti kan memang kau bertindak atas nama dirimu sendiri. Kau mau tanggung ya nanti kau tanggung sendiri. Ini bukan solusi terbaik. Oh bukan solusi terbaik, ini malah blunder. Bukan solusi terbaik, malah membuat masalah baru. Masalah baru yang akibatnya akan berdampak kepada Gary, CS. Itu udah jelas-jelas menggelapkan, nggak boleh. Harus ada mekanisme hukum, gitu loh. Mekanisme hukum ini yang ditabrak dengan tindakan sepihak. Ingat, ini bukan uang Gary, uang yayasan, bukan uang Densu. Jangan suka-suka melakukan itu. Karena di dalam ikatan kesepakatan perjanjian itu adalah uang untuk diperuntukkan pengobatan mata Agus. Juga melibatkan juga di situ. Seharusnya. Kalau mau betul-betul gitu, setuju nggak Agus? Ini kita alihkan aja ke sana atau sebagian gimana? Nggak setuju ya sudah lewat pengadilan. Kita harus begitu. Peristiwa ini saya nggak ngerti juga apa yang terjadi nanti di dalam pengalihan ini. Berapa yang dialihkan dan lain sebagainya. Nanti kita akan audit. Gitu. Sampai di sana ternyata nanti ya saya akan Polda NTT bergerak. Saya yakin dari sini akan mengaudit juga. Seketika laporan masuk, pasti akan ditindaklanjuti. Udah jelas penyimpangan lah. Nah, jadi saya mohonkan kepada teman-teman media, ya tolong suarakan juga ini, khususnya kepada netizen. Saya memberikan pembelajaran hukum, edukasi hukum. Buruan aja bagi Pak Densu, saya pengen lihat nyalinya. Berani nggak membagi uang Agus ke orang-orang? Gua pengen lihat nyalinya. Oke? Nyali. Pokoknya siapa aja yang bilang udah membagikan membagi uangnya Agus terus tidak dibagiin, menurut saya potong aja burungnya. Bukan uang itu langsung masuk ke rekening Agus, bukan masuk ke rekening Densu kasih ke yayasan kasih ke sana, dibalikkan. Nggak ada, sekalian mengerti. Ya, kayak sekarang saya bilang, ayo ada teman saya yang sakit, tiba-tiba kalian transfer ke rekening dia, besoknya saya muterin, untuk apa kamu lapor saya? Kamu ini donatur, bilang nggak usah kasih kamu, dibalikin, dialihkan ke sana, tidak seperti itu. Ya, percayalah, karena kita ini lawyer-lawyer yang nggak dibayar, lawyer-lawyer membela kaum lemah. Berarti Bang Faris sendiri sudah ada rencana untuk mengambil langkah gitu? Oh, saya kan tidak ada. Agus mungkin dia pakai lawyer lain, bukan saya. Saya nggak mau ribut sama lawan yang sama. Nah guys, parah banget Farhad Abbas tiba-tiba mengatakan bahwasanya uang donasi tersebut tidak akan sampai kepada NTT. Nah, secara tidak langsung dia menuduh bahwa Teh Novi dan juga Bang Densu hanya mengelabui warganet terkait uang donasi yang dialihkan ke NTT. Padahal dalam video Bang Densu sudah terlihat bahwasanya Bang Densu sendiri sudah sampai ke NTT dan juga sudah turun tangan langsung untuk membantu korban yang ada di NTT dan bahkan menyalurkan beberapa logistik yang dibutuhkan oleh korban yang ada di NTT tersebut. Nah, satu lagi selain itu juga kita tahu bahwa tidak hanya jumlah donasi yang diberikan oleh Bang Densu, tapi juga ditambahkan uang pribadi Bang Densu sebanyak 400 juta. Nah, di sini jelas ya guys, sebenarnya yang takut uang tersebut dialihkan ke NTT itu Bang Densu atau pihak dari Agus.
Betul banget. Jadi di sini itu Fard Abbas memang kalau berbicara itu seperti tidak dipikir terlebih dahulu. Sebelumnya juga Fard Abbas mengatakan almarhum Alvin Lim itu meninggal karena mendengar atau melihat podcast dari Densu dan Tenovi yang ingin menyalurkan dana tersebut ke NTT. Dia juga berani taruhan dan sekarang sudah ada bukti dan videonya bahwasanya uang tersebut telah disalurkan ke NTT. Kita lihat dari video Bang Deddy Sumargo yang turun langsung ke lapangan untuk memberikan atau menyalurkan dana atau bantuan kepada NTT tersebut. Iya guys, jadi telah berita dan informasi terbaru mengenai kasus Agus dan juga perihal penyaluran dana Agus yang dialihkan ke NTT. Lantas bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.